Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lurdat Mojo dengan NIM 0549375532, Prodi Agribisnis Pertanian dengan mata kuliah Dasar Penyuluhan. Tugas 1. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa konsep pengertian penyuluhan pertanian. Yang pertama yaitu konsep pendidikan. Unsur pendidikan yaitu proses bertujuan untuk mengubah perilaku sasaran melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua adalah konsep perubahan. Konsep perubahan adalah konsep perubahan nyata dalam perilaku sasaran dari yang kurang berdaya menjadi lebih berdaya, dari cara lama ke cara yang lebih efektif, dari yang pasif lebih ke aktif. 3. Konsep pemberdayaan. Konsep ini menekan bahwa penyuluhan bertujuan untuk memberdayakan petani agar dapat menolong dan mengorganisasikan dirinya sendiri dalam mengakses informasi, teknologi, pasar, dan sumber daya lainnya. Pertanyaan nomor 2, saya akan memberikan 4 penjelasan mengapa disebut sebagai sasaran. Yang pertama, sasaran adalah pihak yang akan menjadi objek atau penerima utama dari kegiatan penyuluhan. Yang kedua, karena sasaran adalah pihak yang perlu diubah atau ditargetkan perubahan dalam kapasitasnya seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga penyuluhan menjadi efektif. Yang ketiga adalah dengan menetapkan sasaran, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, penyuluhan bisa lebih fokus dan tepat guna. Yang keempat, karena dalam kerangka legal seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan disebut bahwa sasaran penyuluhan mencakup pelaku utama, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Pertanyaan nomor 3, untuk mengamati hasil pengamatan kegiatan penyuluhan di Desa Pengadan dengan tema kegiatan penyuluhan dan sasarannya yaitu peningkatan produktivitas kelapa sawit melalui pemupukan berimbang, terpadu, dan perbacaan tanaman atau replanting. Sasaran penyuluhan yang pertama adalah petani anggota kelompok tani Lias Sejahtera Maju di Desa Pengadan. Yang kedua, petani kebun sawit swadaya. 3, petani pemula yang baru mengelola kebun sawit. 3, yang keempat, petani usia produktif umur 25 hingga 55 tahun. Yang kedua, karakteristik sasaran penyuluhan yaitu 1, umur. Rentang petani umur 28 sampai 60 tahun. Yang kedua adalah pendidikan yaitu SD 50%, SMP 30%, SMA 15%, serta PT 5%. Mayoritas pendidikan dasar sehingga diperlukan penyampaian melalui contoh dan demonstrasi lapangan. 3, pengalaman bertani. Rata-rata memiliki pengalaman 7-18 tahun. Selanjutnya adalah keempat, luas lahan. Rata-rata kepemilikan lahan 0,5 hingga 2 hektar. 3, jenis usaha. Usaha utama yaitu kelapa sawit. Yang ketiga, tingkat adopsi teknologi. 60% petani sudah melakukan pemupukan tapi belum berimbang. 45% melakukan pengendalian gulma manual. 20% masih minim pengetahuan tentang hama seperti ganoderma, ulat api. Yang selanjutnya 30% telah menerapkan sanitasi kebun sesuai standar. Ketujuh, motivasi dan kebutuhan yaitu 1, meningkatkan tonase dan kualitas TBS. Kedua, mengurangi serangan hama penyakit. 3, menghindari penurunan produktivitas pada tanaman tua. Keempat, mendapat akses pupuk subsidi atau pupuk alternatif. 5, memahami teknik peremajaan kebun sawit yang benar. Deskripsi kelompok tani dan organisasi di kelompok tani Lias Sejahtera Maju di Desa Pengadan. Nama organisasi kelompok tani Lias Sejahtera Maju Desa Pengadan. Alamat Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur. Jumlah anggota 31 orang, anggota aktif 21 orang, anggota tidak aktif 4 orang. Visi, mewujudkan kelompok tani sawit yang produktif, mandiri, dan profesional melalui penerapan budidaya kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan. 5, misi, meningkatkan keterampilan petani melalui penyuluhan dan pelatihan rutin. Kedua, menerapkan good agricultural practice atau GAP pada kelapa sawit. 3, mendorong penggunaan pupuk berimbang untuk meningkatkan produktivitas. 4, memperkuat kelembagaan kelompok melalui administrasi keuangan yang tertib. 6, struktur organisasi kelompok tani Lias Sejahtera Maju pada tanaman kelapa sawit di Desa Pengadan. Yang pertama, Ketua Bapak Suryanto, Wakil Ketua Bapak Nasir, Sekretaris Ibu Ajem, Bendahara Ibu Ezra, Seksi Produksi dan Pembibitan Bapak Asril, Seksi Hama Sarana dan Prasarana Bapak Eko, Sarana Humas dan Kemaritaan Bapak Denri, Seksi Pengendalian OPT dan Sanitasi Kebun yaitu Bapak Zainal.
Tugas unsur organisasi A ketua yaitu mendorong seluruh kegiatan kelompok tani menjadi penghubung dan penyuluh dan instansi pemerintah, mengawasi pelaksanaan program budidaya sawit. Yang kedua, wakil ketua yaitu mendampingi kedua. Tugasnya mendampingi ketua, mengambil keputusan saat ketua berhalangan. Sekretaris mengelola administrasi kelompok, membuat laporan kegiatan dan natural rapat. Bendahara mengelola keuangan kelompok, membuat laporan keuangan secara transparan, mengatur dan pemasukan dan pengeluaran kebutuhan kelompok. Seksi produksi dan pembibitan mengatur aktivitas budidaya kelapa sawit, mengawasi penanaman, pemupukan, sistem pemeliharaan. Seksi sarana dan prasarana menyediakan dan mengelola alat pertanian, mengatur pengadaan pupuk, herbisida dan sarana produksi lainnya. Yang kedua, seksi humas dan kemitraan, membangun kerjasama dengan pengepul TPS atau PKS, menjalin hubungan dengan pemerintah dan penyuluh desa, menjalin informasi kegiatan kelompok kepada pihak luar. Yang terakhir adalah seksi pengendalian OPT dan sanitasi kebun, yaitu satu, mengawasi penyebaran hama seperti ulat api, kumbang tanduk, dan penyakit ganoderma. Kedua, menyusun rekomendasi pengendalian hama penyakit ramah lingkungan. Tiga, mengedukasi anggota tentang sanitasi kebun yang baik. Sekian, terima kasih.